Ya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami dengan anggota Vicky Ameka, Alfonsius Selan, dan Rinto Igusti Lamarau. Ya, berikut akan dibacakan oleh Saudara Rinto. Materi yang pertama, pengertian bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pecahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Yang kedua, macam-macam bilangan. 1. Bilangan asli. Dalam matematika, terdapat dua kesepakatan mengenai himpunan bilangan asli. Yang pertama, definisi menurut matematikawan tradisional, yaitu himpunan bilangan bulat positif yang bukan nol, dalam kurung 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang kedua, definisi oleh logikawan dan ilmuwan komputer adalah himpunan nol dan bilangan bulat positif, dalam kurung 0, 1, 2, 3. Contoh bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Materi yang kedua akan dilanjutkan oleh Saudara Alfonsius Selan. Kedua, bilangan prima. Dalam matematika, bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1, yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. 3. Bilangan caca. Bilangan caca adalah himpunan bilangan bulat tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 4. Bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. 2. Sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. A. Sifat tertutup. B. Sifat komutatif. C. Sifat asosiatif. 3. Jika A dan B bilangan bulat, maka berlaku A kurang B tambah A tambah dalam kurung min B. Operasi pengurangan bilangan bulat berlaku sifat tertutup. 5. Jika P dan Q maka bilangan bulat, maka A P kali Q sama dengan PQ. B. Negatif P kali Q sama dengan negatif P kali Q sama dengan negatif PQ. 6. Untuk setiap P, Q, dan R bilangan bulat berlaku sifat A tertutup terhadap operasi perkalian, B komutatif, C asosiatif, D distributif perkalian terhadap penjumlahan, E distributif perkalian terhadap pengurangan. 7. Unsur identitas pada perkalian adalah 1, sehingga untuk setiap bilangan bulat P berlaku P kali 1 sama dengan 1 kali P sama dengan P. 8. Pembagian merupakan operasi kebalikan dari perkalian. 9. Pada operasi pembagian, bilangan bulat tidak bersifat tertutup. 10. Apabila dalam suatu operasi hitung campuran bilangan bulat tidak terdapat tanda kurung, pengerjaannya berdasarkan sifat-sifat berikut. A. Operasi penjumlahan dan pengurangan. B. Operasi perkalian dan pembagian. C. Operasi perkalian dan pembagian. Jadi bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari seluruh bilangan baik negatif, 0, positif. Contoh negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 5. Bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai P atau Q, di mana PQ bulat dan Q tidak sama dengan 0, dan juga merupakan bilangan yang dinyatakan sebagai AB, di mana AB bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. 6. Bilangan irasional. Dalam matematika, bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi atau hasil baginya tidak
pernah berhenti. Ya, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Alphonse. Pengertian dari arus bolak-balik atau arus AC. Arus bolak-balik adalah arus yang mengalir dengan polaritas yang selalu berubah-ubah. Berikut adalah arus searah atau arus DC. Arus searah atau arus DC adalah arus yang mengalir dalam arah yang tetap atau konstan. Pemanfaatan arus AC dan arus DC. Arus AC dan arus DC sangatlah diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, dan berikut adalah sedikit dari banyak kegunaan dari arus AC dan arus DC. Manfaat arus AC sebenarnya sangatlah banyak. Untuk mempermudah kita dapat melihat barang-barang yang ada di rumah, perhatikanlah bahwa semua barang yang menggunakan listrik PLN berarti telah memanfaatkan arus AC. Meskipun demikian, tak semua barang yang Anda lihat menggunakan arus AC. Ada sebagian barang yang menggunakan arus listrik PLN, namun barang tersebut sebenarnya menggunakan arus listrik DC. Contohnya saja HP. HP menggunakan listrik DC. Listrik tersebut diperoleh dari adaptor yang terdapat pada laptop atau terdapat pada charger tersebut. Jadi saat mengisi ulang baterai HP dengan listrik PLN atau listrik AC, maka adaptor di dalam HP akan merubah listrik AC menjadi DC sehingga sesuai kebutuhan dari HP. Contoh pemanfaatan energi listrik AC yang lain adalah untuk mesin cuci, penerangan lampu, pompa air AC, pendingin ruangan, kompor listrik, dan masih banyak lagi. Manfaat arus DC biasanya digunakan oleh perangkat elektronika. Beberapa beban elektronika yang menggunakan arus listrik DC diantaranya lampu LED, komputer, laptop, TV, radio, dan masih banyak lagi. Selain itu, listrik DC juga sering disimpan dalam suatu baterai. Contohnya saja baterai yang digunakan untuk menghidupkan jam dinding, main mobil-mobilan, dan masih banyak lagi. Ya, sekian dari presentasi materi kami dari kelompok 6. Terima kasih.